Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kembali lagi bersama Ustazah Yosi. Kita akan melanjutkan pelajaran tema 5E kita, subtema 1, pembelajaran 3, muatan pelajaran IPS. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kondisi geografis dan ketampakan alam Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah antum menyimak video, antum dapat mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Yang kedua, antum dapat mengenali kegunaan komponen-komponen pada peta untuk membuat peta secara benar. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baiklah, langsung saja kita bahas letak geografis Indonesia. Anak-anak ustazah, ada yang tahu tidak apa itu letak geografis? Masih ingat? Sebelumnya kita sudah pernah belajar ini pada semester 1. Ada yang masih ingat? Oke, letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sekarang coba antum perhatikan peta berikut ini. Nah, jika kurang jelas, antum boleh buka peta yang ada di buku. Nah, dari peta ini dapat kita lihat batas-batas wilayah Indonesia. Di sini, batas wilayah Indonesia bagian utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Batas Indonesia sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, dan Timur Leste. Indonesia sendiri dinamakan dengan negara kepulauan karena begitu banyak pulau yang ada di Indonesia. Pulau di Indonesia itu lebih dari 17.000, baik dari pulau yang besar sampai pulau yang kecil. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi, sedangkan luas perairan Indonesia itu lebih banyak dibandingkan daratan, di mana luas perairannya itu adalah 3.257.483 km persegi. Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, sekarang coba antum perhatikan peta Indonesia berikut ini. Apa sajakah komponen-komponen atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang terdapat pada peta? Komponen-komponen yang terdapat pada peta, yang pertama itu judul peta. Judul peta merupakan identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar pada peta. Nah, komponen yang kedua yaitu ada skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Misalkan diketahui pada peta skalanya 1:500.000. Nah, skala ini artinya 1 cm jarak pada peta sama dengan 500.000 cm atau 5 km jarak sebenarnya. Yang ketiga, legenda. Legenda ini merupakan keterangan yang berisi gambar-gambar atau simbol beserta artinya. Dan yang keempat,
komponennya yaitu simbol. Simbol ini merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Nah, contoh simbol yaitu ini dia. Tuh. Jika antum melihat ini pada peta, ini merupakan simbol yang terdapat pada peta. Komponen pada peta yang kelima yaitu mata angin. Mata angin merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Dan komponen yang terakhir pada peta yaitu garis astronomis, di mana garis astronomis ini merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Berikut ini komponen-komponennya yang dapat kita lihat di dalam peta. Nah, di situ ada judul peta, kemudian ada mata angin atau petunjuk arah, ada legenda, ada simbol, ada skala, ada garis astronomis. Bisa diperhatikan ya di peta tersebut. Nah, setelah antum mengetahui komponen-komponen peta, bagaimana cara kita membuat peta? Untuk membuat peta, cara yang pertama kita lakukan yaitu mencontoh peta asli, di mana pada peta asli itu dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Nah, jarak antara garis itu adalah 2 cm, sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 dikali 2 cm. Nah, cara yang kedua, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Kemudian buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar itu sama ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli yang dicontoh. Kemudian beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli yang dicontoh. Yang ketiga, mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Kemudian, amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Berikut ini contoh menggambar peta pada kertas dengan mencontoh gambar pada peta asli. Itulah tadi pembahasan tentang letak geografis Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ketebakan alam di Indonesia. Nah, untuk tugas hari ini silakan dikerjakan tugas berikut dan dibuat di buku temanya. Untuk soal nomor 3, dibuat di buku gambar. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.